Ya, ini adalah tema yang diberikan kepada saya to the end of the world ya, atau bahasa Indonesianya adalah sampai ke ujung bumi ya, sampai ke ujung bumi. Nah, pertanyaannya adalah di mana sih ujung bumi? Menurut kalian ujung bumi ada di mana? Kutub utara? Kutub selatan? Atau ada di mana? Apakah ada ujung bumi? Sebelah timur, kalau tidak salah. Gimana? Sebelah timur kalau tidak salah. Timur. Kalau salah maaf. Ya, nah bumi ini kan bulat ya. Bumi ini bulat berarti tidak berujung sebenarnya. Yang namanya ujung itu adalah sesuatu yang buntu, sesuatu yang ketika kita sudah sampai di satu titik itu sudah nggak bisa kemana-mana lagi. Nah, sedangkan bumi kita kan berbentuk bulat ya. Bulat itu artinya tidak ada ujungnya. Artinya dimanapun kita menyebut itu ujung bisa saja ya. Nah, kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6 berbunyi demikian, saya bacakan untuk kalian semua. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah satu perkataan yang Tuhan nyatakan kepada Yesaya ya. Yesaya adalah seorang nabi yang menubuatkan waktu itu Israel di tengah-tengah kebobrokannya, di tengah-tengah ketidaktaatannya kepada Allah, dan Yesaya mendapat tugas gitu ya untuk memperingatkan bangsa Israel, dan dia memberikan nubuatan-nubuatan bahwa Israel akan mendapat penghukuman, yaitu dia dibuang ya. Nah, tapi ada pengharapan juga yang disampaikan oleh Yesaya, dan bahkan ini disampaikan oleh Yesaya ya, dan Allah yang menyatakannya ya, terlalu sedikit bagimu, bagi kita anak-anak Tuhan ya, orang-orang percaya juga, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nah, ini adalah ayat di Perjanjian Lama yang menyatakan atau mentemakan ini tentang misi ya, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan itu sampai kepada ujung bumi. Nah, apakah anak-anak tahu atau ingat ada ayat di bagian lain yang juga menyebut ujung bumi juga? Kalau ada yang ingat, boleh menjawab gitu ya, boleh menyampaikan. Ada yang ingat ayat di mana ya? Ayat lain selain di Yesaya 49 ayat 6 ini yang menyatakan hingga ke ujung bumi? Di Perjanjian Baru. Betul, di Perjanjian Baru, di kitab apa? Matius kalau salah. Matius. Yang perkataan Tuhan Yesus sebelum. Iya, ini adalah Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, nah ini betul sekali tadi teman kalian ada yang menjawab bahwa ini adalah kalimatnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menjanjikan bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka akan menjadi saksinya Tuhan Yesus mulai dari Yerusalem ya, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kalian melihat peta ya, memang itu Yerusalem itu adalah sebuah kota ya, dan Yudea itu adalah provinsi, wilayah yang lebih luas lagi. Lalu Samaria itu adalah kota yang ada di dekat dari wilayah tersebut ya, dan juga yang akhirnya sampai ke ujung bumi. Nah, dan ini digenapi kalau kalian membaca Kisah Rasul, itu Injil memang tersebar mulai dari Yerusalem, dan dia terus menyebar gitu ya.
Nah, tapi kalau kita amati kalimat ini bukan menggunakan kata sambungnya lalu ya. Jadi bukan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, lalu di Yudea, lalu Samaria, dan hingga ke ujung bumi. Tetapi kata yang digunakan adalah dan. Nah, artinya apa? Kata dan ini juga mengindikasikan bahwa itu bersamaan. Jadi ketika kita dikatakan bahwa akan menjadi saksi di Yerusalem, tapi saat bersamaan juga di seluruh Yudea, dan saat bersamaan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada banyak penafsir ya yang mengartikan bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menjadi saksi Tuhan, itu mulai dari lingkup yang kecil dulu, lingkup keluarga misalnya, atau lingkup pergaulan kita dengan teman-teman kita, nanti terus kita pelayanan keluar gitu ya, keluar lingkungan kita, terus nanti ke luar lebih luas lagi ya. Tapi ternyata ini juga berlaku secara simultan, maksudnya bersamaan. Bisa juga saat bersamaan kita menjadi saksi di keluarga kita atau di komunitas kita, tapi juga bersamaan dengan itu kita juga bisa menjadi saksi kepada orang-orang yang lebih luas lagi ya. Nah, bagaimana ya caranya ya? Bagaimana menjadi saksi Tuhan? Secara khusus saya tanyakan dalam konteks kalian sebagai anak-anak remaja, khususnya siswa usia SMP. Menurut kalian bagaimana caranya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Ada yang mau berpendapat? Boleh 1-2 orang kalau mau berpendapat caranya bagaimana? Kabarkan Injil. Ya, seperti apa? Memberitakan Injil, apakah berkhotbah? Apakah kalian penginjilan pakai apa? Speaker itu ya, yang pakai toa itu, kalian di jalan-jalan, atau seperti apa caranya? Kalau untuk sekarang masih sederhana, tapi kalau sudah setelah pandemi ya bisa lebih besar lagi gitu. Tapi gimana ya? Jadi itu yang pernah gimana ya? Lupa tadi. Ya, tapi mungkin nggak, pertanyaannya oke, sekarang belum bagaimana caranya, tapi mungkin nggak ya kalau kita di dalam usia kalian sebagai remaja sudah juga bisa memberitakan Injil atau menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang Tuhan Yesus, mungkin nggak? Bisa. Sangat mungkin, ya bisa ya, tinggal kesediaannya kita mau atau tidak ya. Nah, ingat ada kisah gadis kecil pelayan di rumah Naaman. Ini ceritanya ada di kisahnya di 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5, saya bacakan ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ini bukan orang Israel ya, orang Aram ini bangsa lain ya. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, kalau kalian ingat kisah ini ya, seorang panglima perang dari negara Aram, ya, ini bukan orang Israel, bahkan musuhnya Israel, ya, tetapi di situ dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan kemenangan. Tuhan itu memberkati begitu ya, sekalipun Naaman bukan orang yang percaya kepada Tuhan ya, awalnya bukan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi nanti akhirnya ketika dia sakit kusta dan dia disembuhkan begitu, akhirnya dia percaya kepada Tuhan dan mengikuti Allah Israel ya, sekalipun dia masih di dalam tugasnya kan dia ada sering menemani raja, misalnya masuk ke kuil-kuil begitu, dia berkata kiranya Tuhan mengampuni aku gitu ya, karena itu dia lakukan sebagai tugas. Nah, di situ dikisahkan si Naaman itu sakit kusta,
Tetapi ada seorang gadis kecil, ya, seorang gadis, anak perempuan yang ditawan. Jadi pernah orang Aram ini menyerang Israel dan membawa seorang anak perempuan. Bayangkan ya, ini bayangan saya itu ya usia-usia kalian ini, usia-usia anak SMP ya, bahkan bisa lebih kecil lagi, ini bisa kelas 6, kelas 5 gitu ya. Nah, seorang anak perempuan ini dia jadi pelayan di negeri Naaman. Bayangkan, coba kalau kalian yang membayangkan diri kalian ya, misalnya kalian di bangsa Indonesia, suatu saat itu diserang oleh negara tetangga kita gitu ya. Misalnya yang paling dekat Papua Nugini gitu ya. Mereka menyerang Jayapura gitu ya, lalu kalian itu ditangkap, lalu kalian dibawa ke Papua Nugini, lalu ya kalian menjadi orang tawanan gitu, terus kalian jadi pembantu gitu, jadi budak di salah satu orang Papua Nugini. Bagaimana perasaan kalian? Kan pasti ada perasaan marah ya. Mungkin kalian dipisahkan dari orang tua, mungkin jangan-jangan juga orang tuanya kalian itu dibunuh gitu ya. Kita nggak tahu kisahnya ini ya, kisahnya si anak perempuan ini keluarganya seperti apa. Yang kita tahu pasti bahwa dia ditawan dan dia jadi pembantu. Nah, kalau misalnya terus tuannya ini kan adalah yang menyerang keluarganya gitu ya, yang membuat dia jadi budak, sakit. Biasanya bagaimana sih? Hati kita tuh gimana dalam hati? Ya, bisa jadi kita bilang syukurin gitu ya, atau gini, nah itu dia pembalasan dari Tuhan, makanya jadi orang jangan jahat-jahat gitu ya. Tapi si gadis ini justru memberikan informasi yang baik gitu ya, bahwa ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit dari si Naaman. Nah, jadi peran dari gadis kecil ini adalah dia bisa akhirnya membawa Naaman itu nanti akhirnya mengenal Tuhannya Israel ya, melalui kesembuhan yang dialami, melalui dia bertemu dengan Nabi Elisa. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa kalau memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus, melayani itu adalah urusan orang dewasa atau urusan hamba-hamba Tuhan. Saya masih kecil kok gitu ya. Nah, kita bahkan lihat di dalam Alkitab ya, ada banyak tokoh-tokoh yang masih anak-anak juga dipakai Tuhan gitu ya. Samuel contohnya ya. Nah, ini gadis biasa gitu ya, bukan yang tokoh agama, bukan hamba Tuhan yang seperti apa begitu ya, bukan nabi, bukan apa, tapi perannya ini bisa membawa satu orang untuk kenal Tuhan. Nah, dan yang kita lihat di sini itu adalah dia itu sudah melakukan kepada bangsa lain gitu ya, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, kalimat memberitakan sampai ke ujung bumi itu maksudnya adalah memberitakan kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Karena orang Israel dulu itu percaya ya, mereka tuh mempercayai bahwa mereka adalah umat pilihan gitu ya. Israel adalah umat pilihan dan bangsa-bangsa lain itu bukan pilihan. Tapi Tuhan itu memberikan satu pengajaran bahwa justru Israel ini nanti akan memberkati bangsa-bangsa di seluruh dunia ya, sampai ke ujung bumi. Nah, pernah dengar istilah ini? Dunia ada di ujung jari. Ini istilah untuk apa? Apa yang dikatakan bahwa dunia ada di ujung jari? Ada yang bisa kasih pendapat? Ini saya sudah pancing dengan gambar laptop. Ujung jari itu ini ya, gadget ya. Penggunaan gadget, penggunaan internet ya. Nah, jadi ternyata kalau saat ini kita mau bilang bahwa perintah untuk memberitakan Injil atau kabar baik sampai ke ujung bumi, ya mungkin bayangan kita dulu tuh sampai ke ujung bumi berarti kita harus keluar dari negara kita, gitu ya, kita pergi ke luar negeri atau sampai ke pelosok-pelosok yang jauh, begitu. Nah, tapi ternyata sekarang dikatakan bahwa dunia ada di ujung jari kita ya. Nah, saya mau tanya,
kepada anak-anak semua. Kira-kira aplikasi atau program apa yang aplikasi di HP yang menggunakan internet, apa yang sering kalian gunakan selama ini? Yang paling familiar, paling sering kalau kalian lagi kosong bukanya itu lagi. Apa aja? WhatsApp. WhatsApp, oke. Apalagi? Google. Apa? Shopee. TikTok. Shopee. Shopee belanja. Oke, apalagi? FB sudah, mungkin kalian nggak terlalu FB ya, IG ya, mungkin IG. TikTok, kalau sekarang Instagram. apa? TikTok ya, TikTok tuh lagi rame itu ya, karena kan menghibur ya. Among Us, game Among Us. Ya, ada yang games juga ya, ada game online dan sebagainya. Nah ini dia simbolnya ya. Ada yang saya nggak tahu, kalian menggunakan Twitter atau IG atau FB atau minimal WA ya, status WA ya, kan kalau iseng gitu ya, kok nggak ada kerjaan, kita bikin status WA gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, kira-kira status WA kalian yang bisa dibaca oleh semua orang gitu ya, minimal teman-teman kalian yang terhubung ke kalian ya. Kalau WA kan harus terhubung ya, harus kita simpan nomornya satu dengan yang lain baru status WA-nya kita terbaca. Atau status FB kalian atau IG kalian, itu lebih banyak apanya? Foto-foto makanan, foto-foto selfie ya, atau keluhan-keluhan unek-unek kalian taruh semua di situ gitu ya, karena sekarang nih banyak sekali fenomena orang curhat di medsos gitu ya. Kita lagi merasakan bete gitu ya, ketik BT gitu ya. Kita lagi sedih, kita tulis melo atau tulis yang lain gitu ya. Nah, atau Facebook kalian atau medsos kalian berisi status-status yang membangun orang lain ya. Misalnya ayat-ayat Alkitab atau kalimat-kalimat bijak atau mungkin kutipan-kutipan firman Tuhan. Nah, mana yang lebih sering? Superbook. Ya. Gimana? Superbook. Superbook adalah program ini ya, sekolah minggu ya, itu juga bagus juga. Nah, oke, anak-anak, jadi kita lihat ya, kalau kita sekarang ada istilah gereja tanpa tembok ya, terlebih lagi pada saat pandemi seperti ini ya. Pandemi seperti ini memang menyusahkan ya. Di awal-awal saya tahu pasti semua susah. Pada saat dikatakan bahwa harus social distancing, harus tidak ada pertemuan di sekolah dan semua harus belajar dari rumah, itu kita semua pasti mengalami susah, gitu ya. Tetapi kita juga bersyukur ya, dalam keadaan yang sulit seperti ini, memaksa kita harus dari rumah, akhirnya pertemuan-pertemuan harus berjalan dengan online ya, seperti hingga saat ini kita ibadahnya online, belajarnya juga online gitu ya. Lalu semua kegiatan harus menggunakan internet. Nah, tetapi juga ibadah itu akhirnya muncul istilah gereja tanpa tembok. Gereja tanpa tembok itu ternyata kalau dulu kita berpikir ya bahwa orang itu mesti diajak dulu masuk ke gedung gereja untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Sekarang justru gereja yang masuk ke rumah-rumah orang gitu ya, karena dengan YouTube misalnya gitu ya, dengan Zoom ya, dengan seperti ini kita yang masuk ke rumah-rumah dari jemaat gitu ya, dari bahkan orang-orang yang di luar gitu ya. Nah, jadi kita kembali lagi kepada ayat yang tadi ya. Nah, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi ya. Ingat bahwa kita akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kita. Nah, kalau Roh Kudus turun ke atas kita tuh terima kuasa. Kuasanya untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membuat mujizat. Nah, kuasa untuk menjadi saksi, betul, untuk memberitakan Injil ya. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam hati kita, Tuhan tuh memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadi saksi, memberitakan Injil ya dalam lingkup
baik lingkup kecil yang ada di sekitar kita maupun sampai lingkup luas, bahkan sampai ke ujung bumi. Nah, dengan zaman teknologi ini ya, ujung bumi itu bisa diraih dengan tadi ya, di ujung jari kita gitu ya. Asal kita mau menggunakan hal-hal yang positif itu di dunia maya gitu ya, atau di dunia internet itu dengan hal-hal yang positif, bukan hanya hal-hal yang positif ya, tapi firman Tuhan. Karena banyak sekali hal-hal yang positif juga, tetapi lebih dahsyat lagi kalau kita menggunakan kesempatan yang ada untuk kita bisa menyaksikan firman Tuhan ya melalui gadget kita gitu ya. Nah, ini refleksi untuk kita sekalian ya. Termasuk juga untuk saya ya. Saya sendiri juga ketika mempersiapkan materi ini, saya sendiri juga merefleksikan berapa banyak status saya yang mungkin isinya hanya keluhan gitu ya, atau hanya posting makanan ini ya, makanan ini, makanan itu gitu ya, atau hal-hal yang lain, atau kita memposting hal-hal yang bisa memberkati orang lain dan bahkan menunjukkan orang untuk mengarahkan orang bisa kenal Tuhan, seperti gadis kecil di sebagai pelayan aman tadi ya. Dan tidak ada batasan usia ya, bahkan kita tadi sudah membaca anak kecil pun bisa digunakan Tuhan untuk menjadi sarana pekabaran kabar baik, memberitakan tentang Tuhan kepada orang lain ya, sampai ke bangsa-bangsa lain. Nah, demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini, kiranya bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Dan kiranya kita semua yang mendengar bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini, dan saya langsung minta diri ya, selesai amin nanti saya langsung minta diri ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengarkan. Tuhan, kami rindu untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, dan kami juga bersyukur Tuhan Engkau menganugerahkan, Engkau memberikan kepercayaan kepada kami, dan satu kepercayaan Tuhan berikan kepada kami untuk kami bukan hanya menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami, tapi bahkan kami bisa memberitakan kemasyuran Tuhan, keperkasaan Tuhan, pengampunan Tuhan, penebusan Tuhan kepada seluruh orang di dunia ini. Dan terima kasih untuk teknologi yang Tuhan berikan, sehingga hari-hari ini kami bisa dengan lebih mudah melakukan ibadah kami, meskipun kami terpisah jarak, dan bahkan kami juga bisa menjadi saksi Tuhan melalui media sosial yang kami miliki dan kami manfaatkan untuk kehidupan kami sehari-hari. Khusus kami Tuhan sebagai anak-anak remaja yang masih di dalam pergumulan, pergaulan dan sebagainya, Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami bisa memiliki hati yang bijak menggunakan media sosial dan bahkan bisa menjadi berkat melalui media sosial kami. Terima kasih Bapak.